Mas. Sabukun. Awas mundur, Bang. Tuanku Raja. Hah? Tuan Raja? Siapa kau? Hamba seorang prajurit, Tuan Raja. Nama hamba Halsa. Hamba diperintahkan oleh Panglima Kuseri untuk menemui Tuan Raja di sini dan mengabarkan beberapa informasi yang mungkin ini penting bagi Tuan Raja. Berdirilah. Baik. Siapa namamu tadi? Halsa. Ada apa Halsa? Yang pertama, kami dari jajaran bawahan dari Panglima Kuseri mengucapkan syukur alhamdulillah atas terbebasnya kalian dari hutan pengarap-arap. Iya, alhamdulillah. Dengan digantikannya Tuan Raja dan teman-teman Tuan Raja dengan 3 makhluk yang berada di dalam membuat Tuan Raja bisa lolos dari sana. Alhamdulillah. Rencana yang sangat bagus. Benar. Dan harus terus dikembangkan agar pertahanan kita semakin kuat. Ini semua berkat Tuan Pino, Raja Tuan. Dan makhluk yang menggantikan Tuan Raja di sana ada beberapa nama. Yang pertama, Raden Gendring Manik. Apakah itu Gendring Manik yang masuk menggantikan kita? Benar. Yang kedua, Raden Dharmawulu. Patih. Tumben. Dan yang ketiga, Raden Syarif. Tunggu. Mereka bertiga yang masuk ke dalam dan menggantikan kalian. Kenapa harus mereka? Hamba tidak tahu Tuan Raja. Itu sudah rencana dari Tuan Raja Pilo. Mereka menggantikan posisi Tuan Raja dengan menggunakan pakaian dan berubah wujud. Berubah rupa menjadi kalian semua. Nah, terus keadaannya bagaimana beliau semua bertiga? Alhamdulillah. Keadaan mereka baik-baik saja. Duh, baik-baik saja yang bagaimana? Orang kemarin saya lihat sedang dicambukin kok. Pentungin kok. Memang benar. Benar yang Tuan Raja katakan. Ya. Tetapi jauh sebelum mereka masuk, mereka sudah mempersiapkan sesuatu. Yaitu berupa pakaian ataupun rompi yang bernama Mawajaya. Mereka semua sudah menggunakan rompi itu, yang mana rompi itu dapat melindungi mereka dari serangan-serangan yang dilontarkan pihak pengharap-harap terhadap mereka. Apakah rompi itu bisa dikatakan anti atau kebal? Mungkin bisa dikatakan demikian Tuan Raja. Tetapi rompi itu dapat bekerja hanya dalam waktu 3 hari saja. Setelah itu, apabila mereka masih berada di dalam sana, kalaulah masih ada siksaan, itu akan terasa oleh mereka. Berarti Patih, Dharmawulu, Gendring Manik, dan Eyang Syarif itu menggunakan sebuah rompi, di mana rompi itu untuk melindungi tubuh mereka agar tidak merasakan sakit ketika mendapatkan sebuah siksaan. Benar, dengan dilapisi pakaian milik Tuan Raja dan teman-teman Tuan Raja ini. Mas, tunggu dulu Mas. Ini semuanya maksudnya bisa dipastikan mereka bertiga atau tidak Mas kira-kira Mas? Pastikan mereka bertiga maksudnya? Ya, yang dalam itu yang kemarin nyamar jadi jenengan maksudnya itu benar-benar Eyang Syarif, Patih Dharmawulu sama Gendring Manik enggak? Nah, ya saya cari Eyang Syarif nggak ada Mbak. Iya, tapi kan maksudnya enggak, kemarin jenengan kan lihat itu apa enggak ada energi atau Iya benar. tanda-tandanya seperti itu loh Mas. Itu sudah dipersiapkan semuanya oleh Tuan Raja Pilo dengan menggunakan rangkep Mawajaya itu. Beliau juga menutupi energi supaya kalian tidak mengenali mereka bertiga. Rangkep Mawajaya. Benar sekali.
Berarti namanya itu rompi rangkep mawa jajar. Seperti itu Tuan Raja. Saya baru dengar nama itu. Lalu apa lagi yang kau tahu? Karena ada 3 yang ada di dalam yang menyerupai Tuan Raja dan teman-teman Tuan Raja. Mereka beranggapan masih ada 2 yang berkeliaran yang berhasil kabur. Itu membuat para penghuni hutan pengarap-pengarap menjadi tidak fokus. Mereka semua, baik itu prajurit maupun atasan mereka beranggapan mereka harus mencari 2 yang kabur. Sehingga mereka tidak fokus sama sekali dengan ritual-ritual yang harusnya ada di hutan pengarap-pengarap. Itu suatu keuntungan bagi kita. Karena dengan terpecahnya fokus mereka, kita bisa langsung masuk ke dalam. Kita bisa langsung menerobos ke pusat, sehingga kita bisa bertemu dengan raja mereka, yaitu Tuan Pidaksa. Sebentar. Kau mengatakan kita tinggal masuk karena mereka sedang terpecah belah, bisa langsung menuju langsung ke titik pusatnya. Benar. Apa kita tidak bisa? Apakah kita sebelumnya kan sudah tahu kita sampai menuju ke titik pusat harus melewati beberapa posko atau titik-titik yang harus kita lawan. Yang perlu kita ketahui Tuan Raja, bahwasanya pos-pos yang mereka jaga itu yang jelas sudah ada penjaganya. Tetapi karena kejadian kaburnya 2 orang yang mereka anggap sudah tidak ada lagi di hutan pengarap-pengarap, mereka benar-benar meninggalkan pos mereka masing-masing. Sehingga hubungan antara pos 1 dan pos yang lainnya itu menjadi terpecah belah. Itu suatu keuntungan bagi kita. Kita dapat menerobos 5 pos sekaligus. Bahkan kita mungkin akan sanggup menuju ke pusat, yaitu Tuan Pidaksa, untuk menghadapi Berarti Tuan Pidaksa. benar-benar geger di sana sampai